Dipahami ini yang dimaksudkan ini. Jadi ketenangan itu muncul karena adanya jaminan hamba Allah. Bukankah Allah Ta'ala telah menjamin orang yang beriman dengan jaminan yang sangat tinggi dan besar yang membuat setan cemburu, yakni surganya. Bahkan Allah Ta'ala itu menjaminkan surga kepada manusia yang tidak pernah beramal sekalipun, asal dia tidak menyekutukan Allah. Sebagai ilustrasi nyata, Rasulullah SAW menceritakan ada satu manusia penghuni surga yang terakhir masuk surga. Jadi dia penghuni neraka yang terakhir diangkat masuk ke dalam surga. Bagaimana kisahnya? Ini dalam Sahih Muslim, hamba Allah yang muliakan. Jadi setelah manusia itu dihisab, lalu yang masuk neraka, yang masuk surga. Kemudian ada suara diserukan. Ada satu penyeru menyuarakan, wahai ahlu surga, hisab sudah selesai. Dan kemudian didatangkanlah maut dalam bentuk biri-biri. Ya. Lalu maut itu disembelih. Maut didatangkan dalam bentuk biri-biri, maut itu disembelih. Artinya tidak akan ada kematian lagi setelah itu. Yang masuk surga kekal di surga, yang masuk neraka kekal di neraka. Wahai ahlun nar, tidak ada lagi kematian, yang ada adalah kesakitan yang abadi. Wahai ahlul jannah, tidak ada lagi kematian, yang ada adalah kebahagiaan yang abadi. Maka hamba Allah suatu ketika nanti Allah akan mengangkat orang-orang yang sudah habis masa tahanannya, sudah disucikan, dimasukkan ke dalam surga. Nah di sana hamba Allah yang muliakan, Allah suatu hari nanti, di akhir nanti akan memberikan amnesti kepada semua yang beriman, meskipun amalnya sedikit, tetapi dia tidak menyekutukan Allah. Maka diangkatlah semua. Maka kemudian setelah itu malaikat Jabaniyah, penjaga neraka itu laporan, ya Rabb, ini semua sudah diangkat. Allah mengatakan belum, masih banyak, coba cari ke dasar-dasar neraka. Jadi hamba Allah, dalam satu riwayat dikisahkan bahwa neraka itu ada lembah. Di dalam lembahnya itu ada palung-palung. Palung-palung neraka, yang neraka sendiri berdoa kepada Allah agar terlindung dari siksaan yang itu. Jadi lembah kesedihan. Dan orang-orang yang banyak dosa itu, terutama yang pelaku dosa besar itu, diletakkan di palung ini dan nanti dipindah-pindahkan dari palung satu ke palung yang lain. Jadi misalkan begini ya, ada seorang yang membunuh, juga berzina, juga koruptor. Begitu. Ini tidak sekali siksaan. Setelah habis siksaan yang ini, pindah ke sini, pindah ke sini. Jadi jangan berpikir, sekali dosa aja sekalian. Korupsi nanti saya jinnah, nggak apa-apa sekalian masuk neraka. Enggak begitu, Allah. Dosanya Hitler dengan orang-orang kafir yang lainnya berbeda-beda. Ada palung neraka. Nah, ternyata dari palung-palung itu banyak yang diangkat. Dan malaikat Jabaniyah memastikan, ya Rob, tidak ada lagi, sudah clear, sudah habis. Maka Allah mengatakan masih ada satu lagi, cari. Dan ini adalah yang terakhir masuk ke dalam surganya Allah. Maka kemudian ditemukanlah orang ini di dasarnya neraka, sudah tidak berbentuk, dan kemudian dilempar bukan ke surga tapi ke pinggir surga. Pinggiran surga. Pinggiran surga itu di luar surga. Dan setelah dilemparkan ini, orang ini kata Nabi SAW seperti toge, kecambah yang baru tumbuh. Selembar daunnya hijau, selembar daunnya putih, seperti tersinar matahari, dan sebelahnya seperti tidak. Ya, jadi orang itu pelentung begitu ya. Ini nggak ada bahasa Indonesianya kalau pelentung. Ya. Orang itu pucung bangun. Sama aja ya. Ya. Kemudian dia lirik kiri, lirik kanan, ya kan? Kemudian dia melihat dirinya sudah berada di atas neraka, tidak lagi berada di dalam neraka, dan dia bersyukur memuji Allah Ta'ala. Tabiatnya masih manusia, ingin lebih, maka di hatinya terbesit ingin melihat
teman-temannya yang Surga. di surga. Mungkin keluarganya, mungkin istrinya, mungkin anaknya. Orang-orang yang dahulu dia cemooh ketika melakukan ketaatan. Maka kemudian Allah mengetahui dan dia dilemparkan ke dalam surga yang paling bawah. Jadi beliau ini dikisahkan sebagai penghuni surga terakhir yang paling miskin. Yang paling miskin. Ya. Dan kemudian Allah Ta'ala berikan kepadanya hadiah, ya, yakni 10 kali kekayaan dunia. Bapak Ibu, ada yang tahu nggak kekayaan orang terkaya di dunia berapa? Hanya sekitaran 120 miliar dolar. Jeff Bezos. Yang kedua Bill Gates sekarang. Yang kelima itu anak muda usia 35 tahun, Mark Zuckerberg. Berapa kekayaannya? Ya. 5 tahun yang lalu dia beli Instagram, Facebook ya. Dia itu pemilik Facebook, dia beli Instagram seharga 5 miliar dolar. Dan sekarang aset Instagram itu 15 miliar dolar. Berapa sih kalau dirupiahin? 15 miliar dolar itu 2.100 triliun. Itu sebesar RAPBN, RAPBN betul. Okay. Rencana Anggaran Belanja Negara Indonesia. Dari Instagram aja, belum dari Facebook. Terbayang nggak sih kekayaannya? Pak Sandiaga Uno, tahu ATM-nya berapa? 5 triliun. Sekalian, kita jangan mikirin itu ya. Yang jelas, kalau seluruh orang kaya di dunia ini dikumpulkan asetnya, ya, lalu digabungkan daratnya, lautnya, maka penghuni surga yang terakhir tadi memiliki 10 kali lipatnya. Kaya raya nggak dia? Dia mendapati apa yang dia kejar dulu yang di dunia nggak dapat, dikasih di situ. Maka orang ini ditanya sama Allah, mau apa lagi? Orang ini sudah menganggap tidak mau apa-apa lagi. Bingung. Ya, udah beyond the will, udah out of the box lah, ini udah luar biasa banget deh pokoknya. Ya, hamba Allah yang muliakan, kemudian Allah memberikan kepadanya satu hal. Ada 2 nikmat besar di surga. Yang ini merupakan nikmat terbesar. Yang pertama adalah Allah tidak akan pernah murka lagi kepada penghuni surga selama-lamanya. Jadi dikatakan kepada orang ini, wahai hambaku, aku telah ampuni kamu dan aku tidak akan pernah murka lagi kepadamu selama-lamanya. Terbayang nggak nikmat ini, hamba Allah? Dan nikmat yang kedua adalah menatap wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diberikan kepada ahli surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Jadi surga pun ada tahapannya. Lihat, perhatikan ini. Jadi orang yang masuk ke dalam surga terakhir yang paling miskin, ini orang ini tidak punya amal, hanya dia pernah beriman, tetapi tidak menyekutukan Allah. Bapak sekalian, tidak punya amal, tapi dia tidak menyekutukan Allah. Subhanallah. Nah, di sini tidakkah kita bahagia dengan keimanan yang kita miliki? Kalau Anda tidak bahagia, ketahuilah iblis itu sangat cemburu kepada iman manusia. Makanya iblis ya menggoda Adam, bahkan tidak berhenti di Adam tapi seluruh keturunannya. Kenapa? Karena Adam itu memiliki iman, dengan imannya dia menjadi pemimpin dan juga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin bertanya sekarang, apa Anda beriman? Apa Anda bahagia dengan iman Anda? Apakah Anda bersyukur dengan iman Anda, hamba Allah? Apakah Anda berpikir iman itu akan sampai ke dalam hati kita begitu saja? Tidak. Ini atas perjuangan, ini di atas darah, di atas keringat Nabi kita SAW, sehingga iman masuk ke dalam relung-relung hati kita, masuk ke rumah-rumah kita, ada menebar di aula Hotel Pio ini. Ya, ini yang senantiasa diintai oleh setan untuk dihancurkan. Baik, kita lihat sedikit ya.